Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan presentasi via Zoom ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Sebelumnya, perkenalkan kami anggota dari kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri Dinda Rahmatul Husna dengan NIM 21031063. Yang kedua, Mulyani Dwi Putri dengan NIM 21031023. Dan Rosi Ramadhani dengan NIM 21031093. Adapun materi pertama akan dibacakan oleh Rosi Ramadhani. Pada Rosi dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang bagaimana persyaratan masalah yang layak untuk diteliti. Solusi masalah atau jawabannya. 1. Masalah penelitian harus merupakan sesuatu yang berguna untuk dipecahkan. Kedua, peneliti harus memiliki kemampuan yang memadai untuk memecahkan masalah yang diselidiki. Ketiga, masalah harus menarik untuk dipecahkan. Keempat, masalah yang diselidiki sedapat mungkin akan menghasilkan sesuatu yang baru. Kelima, penelitian harus meyakini data yang dibutuhkan cukup dan relevan. Yang kedua yaitu jelaskan dengan contoh 6 sumber masalah penelitian. Sumber masalah penelitian yaitu 1. Observasi. Observasi merupakan sumber yang kaya masalah penelitian. Kebanyakan keputusan praktis didasarkan atas praduga tanpa didukung oleh data empiris. Masalah penelitian dapat diangkat dari hasil observasi terhadap hubungan tertentu yang belum mempunyai dasar penjelasan yang memadai dan cara-cara rutin yang dapat melakukan suatu tindakan didasarkan atas otoritas atau tradisi. Penyelidikan mungkin menghasilkan teori baru, rekomendasi pemecahan masalah, praktis, dan mengidentifikasi variabel yang belum ada dalam bahasan literatur. Kedua, yaitu dedukasi dari teori. Teori merupakan konsep-konsep yang masih berupa prinsip-prinsip umum yang penerapannya belum dapat diketahui selama belum diuji secara empiris. Penyelidikan terhadap masalah yang diangkat dari teori berguna untuk mendapatkan penjelasan empiris praktis tentang teori. Ketiga, kepustakaan. Hasil penelitian mungkin memberikan rekomendasi perlu dilakukan penelitian ulang atau replikasi baik dengan atau tanpa variasi. Replikasi dapat meningkatkan validitas hasil penelitian dan kemampuan untuk digeneralisasikan lebih luas. Laporan penelitian sering juga menyampaikan rekomendasi kepada peneliti lain tentang apa yang perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini juga menjadi sumber untuk menentukan masalah yang perlu diangkat untuk diteliti. Keempat, masalah sosial. Masalah sosial dapat pula menjadi sumber masalah penelitian. Misalnya, seringnya menjadi perkelahian siswa antar sekolah dapat memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pelaksanaan pendidikan moral dan agama, serta pembinaan sikap disiplin. Banyaknya pengangguran lulusan perguruan tinggi menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan masyarakat. Kelima, situasi praktis. Dalam pembuatan keputusan tertentu, sering mendesak untuk dilakukan penelitian evaluatif. Hasil sangat diperlukan untuk dijadikan dasar pembuatan keputusan lebih lanjut. Keenam, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat memunculkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rosi atas penyampaian materinya. Materi berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Mulyani Dwi Putri. Kepada Mulyani Dwi Putri dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu adalah mengapa masalah perlu dibatasi. Solusinya adalah
Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Juga membantu mengidentifikasi masalah yang akan dibahas, memfokuskan pada satu persoalan, membatasi jangkauan proses yang akan dibahas menghasilkan sebuah permasalahan yang terselesaikan. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara membatasi masalah. Tahapan membatasi masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan klasifikasian masalah yang akan dikaji. Yang kedua, menegaskan permasalahan dengan cara membuat definisi operasional permasalahan. Yang ketiga, dukung permasalahan dengan kata sesuai lapang secara rinci. Dan yang keempat adalah deskripsikan menggunakan kalimat efektif dan menarik untuk dipahami dengan cara menggunakan bagian harapan atau juga teori. Kemudian gambarkan kondisi real saat ini. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mulyani. Baiklah, pembacaan materi berikutnya akan saya bacakan sendiri. Selanjutnya, buatlah contoh batasan masalah dari sebuah judul penelitian. Solusinya, contoh pada penelitian yang berjudul pengaruh berat benih terhadap pertumbuhan jagung. Yang menjadi masalah adalah berat benih atau variabel bebas dan pertumbuhan atau variabel terikat. Berat benih tidak perlu lagi dibatasi karena sudah spesifik. Sedangkan pertumbuhan mungkin perlu dibatasi karena ruang lingkup pertumbuhan itu cukup luas. Misalnya meliputi tinggi batang, diameter batang, lebar daun, berat basah, berat kering, jumlah anakan, dan sebagainya. Barangkali tidak semua aspek ini diteliti, tetapi dibatasi pada tinggi dan diameter batang saja. Dalam penelitian ilmu biologi, batasan masalah ini sering juga dimasukkan ke dalam parameter yang diukur. Selanjutnya, buatlah sebuah contoh rumusan masalah dari sebuah judul penelitian. Solusinya, contohnya pada penelitian yang berjudul penerapan mode pembelajaran kooperatif tipe CIRC atau Cooperative Integrated Reading and Composition terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem reproduksi manusia kelas 11 UPT SMAN 4 Luwu. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana hasil belajar siswa kelas 11 pada materi sistem reproduksi manusia menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC di UPT SMA Negeri 4 Luwu. Yang kedua, bagaimana pengelolaan pembelajaran materi sistem reproduksi manusia menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC. Yang ketiga, apakah ada pengaruh hasil belajar siswa setelah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC siswa kelas 11 pada materi sistem reproduksi manusia di UPT SMA Negeri 4 Luwu. Kemudian materi yang terakhir, buatlah contoh tujuan penelitian dari sebuah judul penelitian. Contohnya pada penelitian yang berjudul pengembangan media pembelajaran biologi sebagai bahan ajar pada materi sistem regulasi. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama, mengetahui kelayakan majalah biologi sebagai bahan ajar pada materi sistem regulasi yang telah dikembangkan, berdasarkan para ahli terhadap pada majalah biologi pada materi sistem regulasi sebagai bahan ajar. Yang kedua, mengetahui kemenarikan produk majalah biologi sebagai bahan ajar pada materi sistem regulasi. Dengan berakhirnya pembacaan materi terakhir tadi, maka berakhirlah presentasi kami pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kesalahan ataupun kejanggalan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.